Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Banyak kejadian setelah balapan Jepang kemarin sob. Para pembalap bergejolak dengan apa-apa yang terjadi. Meski tak separah chaosnya balapan di Indonesia yang hanya menyisakan 12 pembalap yang finish, namun Jepang memiliki tragedi-tragedi yang panas di akhir-akhir seri MotoGP ini. Apa saja? Langsung aja kita bahas. Let's start the engine. Yang pertama datang dari Yamaha, di mana akhirnya Quartararo berbicara tentang kejadian apesnya di sirkuit Jepang ini. Pembalap Yamaha Fabio Quartararo menggambarkan kehabisan bahan bakar untuk kedua kalinya dalam 3 balapan MotoGP sebagai hal yang tidak dapat diterima. Juara dunia 2021 itu kehilangan posisi ke-11 di Grand Prix Jepang hari Minggu dari rival LCR Honda, Johann Zarco, setelah kehabisan tenaga di lintasan lurus pada putaran terakhir. Hal ini terjadi setelah sebelumnya dia kehilangan posisi ke-5 pada Grand Prix Emilia-Romagna, Misano bulan lalu. Ini tidak dapat diterima 2 kali dalam 3 balapan, kata pembalap Prancis itu setelah balapan di Motegi, di mana sirkuit ini dikenal sangat ketat dalam konsumsi bahan bakar dan di mana para pembalap lain hampir mengalami nasib serupa akhir pekan ini. Sudah cukup buruk bahwa kami benar-benar berjuang akhir pekan ini, tapi kehabisan bahan bakar juga agak konyol. Ditanya apakah tim memiliki kerangka kerja untuk menghindari situasi seperti ini, Quartararo mengatakan sistem pemetaan dan lampu peringatan tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Kita harus mencari tahu mengapa lampu tidak menyala. Mengapa strateginya tidak berhasil? Sepenuhnya manajemen ada di saya, dengan instruksi yang diberikan tim kepada saya. Tapi tidak ada satupun instruksi. Anggap saja, instruksinya tidak berhasil. Masalah pasokan bahan bakar yang terlambat bukan satu-satunya hal yang membuat Quartararo dalam suasana hati yang buruk setelah balapan kandang Yamaha akhir pekan lalu, di mana dia berada di posisi ke-12 dalam kualifikasi dan kedua balapan. Di antara hal-hal lain, dia juga mengalami kelelahan fisik setelah Grand Prix. Saya sudah tidak berdaya. Di tengah balapan, lengan saya sudah tidak berfungsi dan saya merasa sakit di sekujur tubuh. Itu juga karena cengkraman yang kami miliki. Begitu Anda kehilangan cengkraman, motor Anda tidak dapat berubah arah. Bahkan saat mengerem, motor tidak akan berhenti dan Anda akan terus memacu dengan keras. Jadi balapan ini rasanya cukup panjang. Keausan ban dan tingkat cengkraman juga menjadi perhatian Quartararo setelah hari Minggu yang berat. Bahkan di lap kedua balapan, dibandingkan dengan yang lain, mereka terlihat seperti memiliki ban baru dan kami seperti memiliki ban yang sudah tidak layak pakai. Itulah yang sangat sulit dipahami, melihat begitu banyak perbedaan. Jelas, kami tahu bahwa jika kami membandingkan diri dengan sesama produsen yang sedang berjuang yaitu Honda, kami jelas memiliki masalah cengkraman. Mereka jauh lebih baik dari apa yang kami alami. Quartararo mengisyaratkan tidak ada gunanya memaksakan pembatasan bahan bakar ketika Yamaha sudah sangat jauh tertinggal. Saya tidak berpikir bahwa menempatkan peta yang sedikit berbeda akan memberi kita kemenangan, terutama jika melihat posisi kita di akhir pekan ini. Saya rasa kami tidak perlu bermain-main dengan batasan tersebut. Kami harus memberikan penjelasan karena, seperti yang saya katakan, ini tidak dapat diterima ketika kehabisan bensin menuju garis finish. Kemarahan kedua datang dari Pedro Acosta yang kemarin crash dan juga tak dapat menghasilkan 1 poin pun di balapan Jepang. Bintang pendatang baru MotoGP Pedro Acosta tidak punya niatan untuk bersembunyi di balik fakta bahwa dia selama akhir pekan Grand Prix, di mana pembalap KTM itu lebih cepat dari sebelumnya tetapi terjatuh 2 kali. Acosta tengah menikmati performa terbaiknya musim ini, meraih pole position pertama di MotoGP pada hari Sabtu di Motegi. Namun, dia berusaha terlalu keras untuk mengejar kemenangannya, yang akhirnya dia kehilangan posisi terdepan saat sprint race dan kemudian terjatuh saat berada di posisi kedua setelah kebananya di Grand Prix. Performa pembalap Tech3 itu di Jepang mengukuhkan reputasinya sebagai satu-satunya pembalap yang mampu menantang Ducati yang dominan untuk meraih kemenangan di tahap tahun ini. Dan dia bertekad untuk mempertahankan meskipun mengalami 2 kemunduran dalam balapan akhir pekan. Saya tidak akan menerima bahwa Ducati lebih baik dari KTM, bahkan jika itu membuat saya sering terjatuh. Kami tahu bahwa kami belum berada di level Ducati saat ini. Namun kami melihat bahwa bukan tidak mungkin untuk mencapainya dan mereka tidak tersentuh.
Kami telah melihat bahwa kami dapat bersaing dengan mereka. Peluang untuk mengalahkan Ducati sangat kecil, tapi ada kalanya dalam hidup Anda harus berjudi. Apalagi saat Pecco Bagnaia berada di depan, dia tidak akan mengambil resiko, tetapi saya akan melakukannya. Acosta tidak mencari-cari alasan atas kesalahannya dalam balapan, dan melabeli kecelakaan pada hari Minggu sebagai sikap bodoh, seperti yang dia lakukan pada hari Sabtu. Dia juga tidak berusaha menyangkal naik turunnya emosi yang dialaminya di Jepang. Dalam satu sisi, ini adalah akhir pekan yang paling menyedihkan dalam karir saya. Dan di sisi lain, ini adalah akhir pekan di mana saya merasakan perasaan terbaik. Ini adalah akhir pekan di mana saya paling kompetitif, tapi juga di mana saya paling banyak membuat masalah. Kemarahan ketiga datang dari Joan Mir yang mengatakan bahwa mungkin dia tak melihat atau sedang tidur. Dan fakta lain, Alex Marquez yang telah menyebabkan kecelakaan tak terima dengan hukuman yang diterimanya. Why? Pembalap Honda Joan Mir sangat marah setelah diseret keluar dari Grand Prix Jepang oleh rival Ducati Alex Marquez pada hari Minggu dalam sebuah insiden yang disebut juara dunia 2020 itu sebagai hal gila. Marquez menabrak Mir dari belakang pada putaran pertama di Motegi, mengakibatkan pemandangan aneh Honda menarik Ducati melewati gravel setelah Marquez terlempar dari motornya. Saat saya berada di tengah tikungan 12, dia menabrak saya dengan keras di bagian punggung. Motornya tersangkut di antara jok dengan lengan ayun saya. Saya langsung terjatuh ke gravel. Maksud saya, ini tidak dapat dipercaya. Apa yang terjadi sungguh gila. Wajar saja kalau saya marah. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan seperti itu. Ini mirip dengan apa yang terjadi antara dia dan Pecco Bagnaia di Aragon. Tidak persis sama, tapi mirip. Saya jelas berada di depan. Dalam kasus itu, Bagnaia mencoba menyalip, namun motor saya mendarat di tempat yang sama dengan Pecco. Insiden ini membuat saya semakin marah, karena untuk kali ini saya bisa membuat awal yang baik dengan kembali ke barisan tengah. Kami tahu bahwa itu bukan posisi kami biasanya. Setelah start dan awal yang baik yang saya lakukan, saya bisa melangkah lebih jauh ke depan sebenarnya. Dan saya pikir saya melakukan semuanya dengan baik, sampai Alex Marquez memutuskan untuk mengakhiri balapan saya dengan menabrak saya. Dan tentang penilaian race direction, Mir mengatakan, jelas tidak ada yang mau bertabrakan dengan siapapun. Ini bukan insiden balapan, tapi ada pembalap di depan Anda dan Anda menabraknya tanpa alasan. Dan kemudian, race direction hanya mengeluarkan hukuman itu. Saya pikir dia di sana sedang tidur atau sedang makan. Jadi, tidak tahu apa yang mereka lihat. Di sisi lain, Marquez menerima tanggung jawab atas insiden tersebut dalam pernyataannya pasca balapan. Saya membuat kesalahan di tikungan 11 yang membuat saya keluar jalur. Saya mencoba kembali ke posisi saya. Namun saya bertabrakan dengan Mir yang menyebabkan kecelakaan. Motor kami saling terkait dan saya meminta maaf kepadanya atas apa yang terjadi. Namun, Marquez tidak setuju dengan hukumannya yang memberikan long lap penalty saat balapan di Australia nanti. Meskipun saya tidak setuju dengan itu. Karena 7 hari yang lalu di tikungan 3, pembalap lain menabrak saya dengan cara yang sama dan tidak terjadi apa-apa. Meski terlihat, bedanya ketika Jack Miller menyebabkan kecelakaan, dia dalam posisi yang terjatuh, bukan sedang dalam posisi kontak lalu menjatuhkan pembalap lain, atau dengan sengaja menabrak. Alex Marquez mengatakan, ini menunjukkan bahwa peraturan tidak berlaku sama untuk semua orang, tapi memang begitulah adanya. Kita akan memanfaatkan pelajaran ini sebaik-baiknya.